Ada kalimat yang mesti dibedah. Kenapa bawa-bawa nama Jokowi? Kita coba baca beritanya dulu ya. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh akan cabut capreskan Anies Baswedan jika diperintahkan Jokowi untuk buktikan loyalitas pada koalisi pemerintah. Jadi untuk membuktikan bahwa Nasdem itu, bahwa Surya Paloh itu masih setia terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Enggak, masalahnya gini aja sebetulnya menurut saya. Ketika Nasdem lewat Surya Palohnya dengan begitu lantang teriak mencapreskan Anies Rashid Baswedan, ya, lantas banyak kader Nasdem yang pada akhirnya nyinyir terhadap pemerintah. Bahkan nggak segan ada kader Partai Nasdem yang mengatakan bahwa Anies itu adalah antitesa Presiden Jokowi. Gila, antitesa. Kebalikannya kan, kalau antitesa, atau memang kebalikannya, saking Jokowi baik, Anies saking buruknya. Tahu seperti itu maksudnya. Kan ada yang sampai kurang ajar seperti itu maksudnya gitu loh. Akhirnya semakin yakin publik itu menilai bahwa benar-benar nih Surya Paloh, Nasdemnya ingin menjadi oposisi. Kan pada akhirnya publik punya kesimpulan itu. Tapi sekarang Surya Paloh seolah-olah mohon-mohon untuk diakui oleh publik bahwa Nasdem itu masih setia kepada pemerintahan. Atau karena ada isu reshuffle menteri, ada yang komentar seperti itu sehingga nggak mau itu terjadi, atau nggak mau menteri dari Nasdemnya yang dicopot, akhirnya mengatakanlah kalimat ini. Berita yang viral, Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintahkan Jokowi. Kenapa dia seret nama Jokowi untuk mencopot atau mencabut mencapreskan Anies? Pidato Surya Paloh yang sudah dimuat di beberapa media. Ada kalimat yang sangat mengejutkan. Entah ini pura-pura Surya Paloh atau memang Surya Paloh mengungkapkan isi hati dan pikirannya karena resah. Kita coba nih ya baca beritanya. Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintahkan Jokowi. Kenapa dia seret nama Jokowi untuk mencopot atau mencabut mencapreskan Anies? Ada kalimat yang mesti dibedah. Kenapa bawa-bawa nama Jokowi? Kita coba baca beritanya dulu ya. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh akan cabut capreskan Anies Baswedan jika diperintahkan Jokowi untuk buktikan loyalitas pada koalisi pemerintah. Jadi untuk membuktikan bahwa Nasdem itu, bahwa Surya Paloh itu masih setia terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Ada kalimat yang mesti dibedah. Kenapa bawa-bawa nama Jokowi? Kita coba baca beritanya dulu ya. Kalau di sini ada para loyalis Anies, saya kira dengan ucapan itu Anda harus marah kepada Surya Paloh. Kenapa? Karena sama sekali Anies tidak dihargai oleh Surya Paloh sebagai sosok yang benar-benar sudah sangat serius dan sangat pede dan sangat yakin bakal menjadi presiden, bahkan bukan lagi bakal menjadi capres 2024. Pede banget tuh. Wah, kampanye kemana-mana kan. Harusnya kalian kalau ada loyalis Anies di sini marah kepada Surya Paloh. Lantas Anies dianggap apa? Perjuangannya selama ini dianggap apa? Kenapa keluar kalimat kalau kemudian Jokowi menyuruh untuk mencopot mencapreskan Anies, maka saya akan turuti, saking loyalnya Nasdem kepada pemerintahan.
Ketum Partai Nasdem Surya Paloh akan cabut capres karena jika diperintahkan Jokowi untuk buktikan loyalitas pada koalisi pemerintah. Jadi untuk membuktikan bahwa bahwa Surya Paloh itu masih setia terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Gak masalahnya gini. Kita baca lebih lanjut nih ya. Ukur loyalitas Nasdem, kata Surya Paloh, Presiden tinggal perintahkan cabut capreskan Anies, maka kita akan lakukan, ungkapnya. Atau ini adalah jebakan Batman untuk Presiden Jokowi. Anda pikir Presiden Jokowi sepicik itu punya pikiran, sepicik itu punya pergerakan. Lagian yang mencalonkan siapa, yang suruh cabut untuk mencapreskan siapa, gimana sih? Kan yang mencapreskan Anda, partai Anda, nggak melalui izin siapapun kan. Itu adalah inisiatif brilian dari Surya Paloh dan Nasdemnya. Meskipun pada akhirnya ya rontok keropong setelah Nasdem mencapreskan Anies. Para petinggi Nasdem banyak yang mengundurkan diri dan sebagainya. Itu adalah akibat dari keserampangan Nasdem untuk kemudian mencalonkan Anies, mendeklarasikan Anies. Sekarang seolah-olah Anies tidak dihargai, siap dicopot ulang. Anda gimana sih? Bagaimana tidak menimbulkan efek negatif tuh Pak Anies Rashid Baswedan? Mending elektabilitas Nasdem kemudian menjadi naik. Ini kan makin keropos. Atau sudah mulai menyadari Anda bahwa ketika mencapreskan Anies Anda tidak mendapatkan apa-apa, pendukung juga biasa-biasa aja, bahkan menurun, bahkan para petinggi banyak yang mundur gara-gara mencapreskan, atau sudah mulai merasakan itu, akhirnya mengeluarkan kalimat itu untuk menjebak Presiden Jokowi. Atau ada pikiran jahat seperti analisis Refli Harun bahwa Nasdem hanya main-main kepada Anies, tapi pada akhirnya tidak mau dia disalahkan, supaya yang disalahkan adalah Presiden Jokowi. Takutnya tiba-tiba nanti Anies memang Betulnya menurut saya ketika Nasdem lewat Surya Palohnya dengan begitu lantang, mencapai akhirnya nyinyir terhadap pemerintah. Wah, bener-bener nih main-main nih Surya Paloh. Video Ketum Nasdem Surya Paloh ingin membuktikan loyalitas pada pemerintahan beredar di jagat maya, diunggah akun Twitter Tita @tita83079013. Coba cari ya videonya. Surya Paloh merasa tidak melanggar etika koalisi pemerintah. Apa karena Nasdem capreskan Anies lalu kita dianggap tidak beretika, kata Ketum Nasdem ini. Coba aja pikirkanlah. Saya kira Surya Paloh sudah sangat cukup dewasa untuk kemudian menyimpulkan melanggar etika atau tidak mengusung Anies Rashid Baswedan. Saya kira sudah sangat terang benderang efek daripada Surya Paloh Nasdem mengusung Anies. Akhirnya banyak kader-kader Nasdem yang mengeluarkan statement, wah, serampangan. Bahkan yang lebih parah itu kalimat bahwa Anies adalah antitesa Jokowi. Itu kan parah itu. Itu adalah efek